Shalom saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan pada setiap hati saudara-saudara, dan kita hidup hanya untuk Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Yesus, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku, Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Kau tak melihat siapa diriku, Kau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Bapa kami yang ada dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami tidak lagi ragu akan janji-Mu. Kami tidak akan lagi bimbang atas kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hatinya sedih Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masalah belum dapat diselesaikan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selesaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Markus 4 ayat 26 sampai 29. Judulnya daripada ayat ini adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Di sini Tuhan mengatakan bahwa hal kerajaan surga adalah seumpama orang yang menanam benih. Kenapa kerajaan surga diibaratkan seumpama benih yang ditanam? Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan adalah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kekristenan itu digambarkan seumpama sebuah benih. Kenapa kita harus kenapa Tuhan Yesus mengambil contoh sebuah benih? Karena apa? Kekristenan bukanlah hidup yang mati atau memiliki hanya sebuah agama saja, tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang bertumbuh, yang mengalami hidup yang sebenarnya. Jadi Tuhan mau kita ini menjadi terang. Tuhan mau kita ini menjadi pelita. Tuhan ingin kita berbuah, menghasilkan buahnya, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk mengalami keselamatan. Jadi kerajaan Allah diibaratkan benih. Apa yang kita tabur, yang kita tanam, menghasilkan buah yang luar biasa, yaitu benih kasih ilahi. Di sini saya akan
menceritakan, membagikan kenapa Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan ini sebagai benih. Ada 2 poin yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah hidup ini adalah sebuah proses. Jadi yang pertama, hidup ini adalah sebuah proses, yaitu hidup ini tidak bisa instan. Jadi hidup ini ada proses yang Tuhan mau, yang kita boleh jalani. Semua yang dilakukan Tuhan, kenapa kita harus menjalani proses itu? Untuk membuat kita menjadi dewasa dalam iman, untuk mendidik kita, untuk membimbing kita, agar kita jadi naik dan bukan jadi turun, tidak jadi ekor tapi kepala. Proses itu membentuk karakter kita serupa gambaran Tuhan. Kalau kita tidak melalui proses, bagaimana kita bisa ditempa, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi setiap persoalan masalah sekarang ini. Jadi Tuhan mau kita melalui proses. Jadi yang pertama ada, hidup ini adalah sebuah proses. Jadi Tuhan katakan kerajaan surga adalah perumpamaan sebuah benih. Nah, kenapa dikatakan benih adalah satu? Yang pertama, hidup ini adalah proses. Jadi Tuhan mau proses kita, mau membawa kita di dalam dimensinya Tuhan yang luar biasa. Nah, semua itu tidak dengan instan kita dapatin, tapi ada proses yang kita boleh jalani. Tujuannya adalah apa? Supaya kita dewasa dalam iman. Tujuannya adalah Tuhan mau membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Yang keras dikikis, yang sombong dihancurkan. Roh kedagingan kita dikikis habis sama Tuhan. Nah, tergantung apakah kita mau mengikuti prosesnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang sehat. Kalau benih yang baik, perawatannya baik, otomatis ia bertumbuh baik. Jadi hidup yang sehat adalah hidup Kristen juga harus sama, tidak mati rohani, bersih. Firman yang kita dengar, yang kita baca, kita imani, jadilah pelaku firman. Jadi yang kedua ada hidup yang sehat, yang dalam artinya bukan sehat tubuh saja, tapi jasmani kita harus sehat. Bagaimana supaya tubuh jasmani kita sehat? Diasup oleh firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita rajin berdoa, adakan mesbah doa. Nah, kalau hidup kita sudah bersih, sudah sehat, kita menaburnya pun dengan benih-benih ilahi. Jadi yang pertama adalah tadi dikatakan hidup adalah sebuah proses. Jadi kita harus mengalami proses. Nah, saat kita sudah mengalami proses, kita sanggup melalui semua proses itu naik ke tingkat kedua, yaitu hidup yang sehat, yaitu perbarui hidup kita dengan firman. Kita makan roti hidup, yaitu melalui firman Tuhan, dan kita praktekkan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita menabur benih ilahi. Dan kita menabur, membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, percaya bila 2 poin ini kita lakukan, Tuhan memberikan tempat yang indah untuk kita nanti saat Tuhan menjemput kita. Karena kita sudah menanam benih-benih yang sesuai Tuhan mau, benih-benih ilahi, yaitu keselamatan untuk semua jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi tugas itu bukan saja untuk hamba-hamba Tuhan, untuk evangelis, tetapi semua yang terpanggil, semua orang-orang yang mengaku bahwa percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Itulah tugas-tugas kita semua orang-orang percaya. Jangan pernah mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tetapi berikan kasih kita pada Tuhan, yaitu menanamkan benih-benih yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga benih yang kita tanam itu menuai banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan. Mari kita cepat berbalik. Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan pasti sangat senang. Tuhan bahagia. Tuhan tidak minta harta kalian. Tuhan hanya minta hatimu untuk mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, menanam benih-benih yang baik, ikuti aturan Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, menjadi kekuatan dan tetap terus andalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menuntun kehidupan kami untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu, untuk kami bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa, dimenangkan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam damai sejahtera dan keselamatan yang mereka terima dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang boleh hamba-Mu sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.